Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Sulfi Salsabil dari kelas 4B absen 42. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping yang saya buat yang berjudul Inovasi Pendidikan. Materi yang pertama yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah pembaruan atau penerapan cara baru dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar lebih efektif, menarik, dan sesuai perkembangan zaman. Tujuan dari inovasi ini yaitu untuk mempermudah siswa memahami materi, meningkatkan motivasi belajar, serta mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kerjasama. Materi yang selanjutnya yaitu urgensi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu menghadapi perubahan sosial. Perkembangan masyarakat dan budaya membuat pendidikan harus ikut berubah agar tetap relevan. Yang kedua yaitu menghadapi disrupsi digital. Kemajuan teknologi menuntut pendidikan menggunakan media digital dan pembelajaran online. Yang ketiga yaitu menghadapi ketidakpastian masa depan atau future. Dunia saat ini itu penuh perubahan dan ketidakpastian, sehingga pendidikan itu harus mampu mempersiapkan siswa agar siap menghadapi tantangan masa depan. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup inovasi pendidikan. Ruang lingkup inovasi pendidikan itu mencakup berbagai bagian dalam dunia pendidikan yang dapat diperbarui atau dikembangkan agar menjadi lebih baik. Yang pertama yaitu inovasi dalam kurikulum. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kemampuan siswa, sehingga pembelajarannya itu lebih relevan dan bermanfaat. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Guru menggunakan cara mengajar yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan agar siswanya itu lebih mudah memahami materi. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi belajar, dan media digital untuk membantu proses belajar. Yang keempat yaitu manajemen pendidikan. Pengolahan sekolah dilakukan dengan lebih modern dan teratur, misalnya menggunakan sistem digital dalam administrasi sekolah. Materi yang selanjutnya yaitu faktor pendorong inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan muncul karena adanya berbagai hal yang mendorong perubahan dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi membuat pendidikan harus menyesuaikan diri agar pembelajarannya itu lebih efektif dan modern. Yang kedua, kebutuhan siswa. Karakter dan cara belajar siswa harus berubah, sehingga guru perlu menggunakan metode yang lebih menarik dan sesuai zaman. Yang ketiga yaitu tuntunan zaman. Persaingan global menuntut pendidikan menghasilkan siswa yang kreatif, aktif, dan memiliki banyak keterampilan. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah. Adanya program dan kebijakan pendidikan dari pemerintah mendorong sekolah melakukan pembaruan. Yang kelima yaitu keinginan meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah dan guru ingin menciptakan pembelajaran yang lebih baik agar kualitas pembelajarannya itu meningkat. Materi yang kedua yaitu proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah upaya melakukan pembaruan dalam dunia pendidikan agar pembelajaran menjadi lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas belajar, baik dalam metode mengajar, penggunaan teknologi, kurikulum maupun pengolahan pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu tahap proses inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tahap awal dengan mencari masalah yang terjadi dalam pembelajaran seperti rendahnya hasil belajar siswa, kurangnya semangat belajar, atau media pembelajaran yang masih terbatas. Contohnya itu seperti
nilai siswa yang rendah, siswa yang cepat bosan, dan metode mengajar yang menonton. Materi yang kedua yaitu pengembangan ide. Setelah masalah ditemukan, guru atau sekolah mulai mencari ide atau solusi baru untuk mengatasinya. Contohnya itu dengan menggunakan media digital, membuat pembelajaran yang lebih aktif dan menarik, dan menggunakan metode yang kreatif. Yang ketiga yaitu perencanaan. Pada tahap ini, inovasi mulai disusun secara lebih teratur, seperti menentukan tujuan, langkah pelaksanaan, dan kebutuhan yang diperlukan. Contohnya itu seperti menentukan target pembelajaran seperti siswa. Yang kedua yaitu menyiapkan alat dan media dan menyusun jadwal kegiatan. Materi yang keempat yaitu uji coba. Inovasi dicoba terlebih dahulu untuk melihat apakah cara tersebut efektif atau tidak. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil inovasi tersebut, melihat kendala, dan mengetahui respon siswa. Yang kelima yaitu evaluasi dan penyempurnaan. Hasil uji coba diperiksa kembali untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kemudian diperbaiki agar lebih baik. Contohnya itu seperti memperbaiki metode yang kurang efektif, menambah media pembelajaran. Yang terakhir yaitu implementasi. Inovasi mulai diterapkan secara nyata dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, dipengaruhi oleh kesiapan guru, fasilitas sekolah, dan dukungan lingkungan. Yang keenam yaitu implementasi. Inovasi mulai diterapkan secara nyata dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, dipengaruhi oleh kesiapan guru, fasilitas sekolah, dan dukungan lingkungan. Yang terakhir yaitu difusi dan diseminasi. Inovasi yang berhasil kemudian diperkenalkan atau disebarkan kepada sekolah atau guru lain agar dapat digunakan lebih luas. Contohnya itu seperti seminar, workshop, dan media sosial pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu tahap utama inovasi. Yang pertama yaitu tahap invention. Tahap ini munculnya ide atau gagasan baru untuk menyelesaikan suatu masalah pendidikan. Yang kedua yaitu tahap development. Tahap pengembangan ide akan menjadi inovasi yang lebih baik dan siap digunakan. Yang ketiga yaitu tahap dissemination. Tahap penyebaran inovasi kepada orang lain melalui pelatihan, seminar, atau media digital. Yang keempat yaitu tahap adoption. Tahap penerimaan dan penggunaan inovasi oleh guru, sekolah, atau masyarakat pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu faktor keberhasilan adopsi inovasi. Yang pertama yaitu faktor pembelajaran. Keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh cara guru mengajar, hubungan guru dengan siswa, dan metode pembelajaran yang digunakan. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor ini itu berasal dari dalam diri siswa, seperti motivasi belajar, minat, dan kesiapan menerima perubahan. Yang ketiga yaitu faktor eksternal. Dukungan itu seperti dukungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah saat membantu keberhasilan inovasi pendidikan. Materi yang ketiga yaitu karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan. Materi yang pertama yaitu karakteristik motivasi pendidikan. Yang pertama yaitu relative advantage atau keuntungan relatif. Inovasi akan lebih mudah diterima jika memberi manfaat yang lebih baik dibanding cara yang lama. Inovasi harus mampu membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, praktis, dan membantu pekerja guru maupun siswa. Contohnya itu seperti Google Form, video pembelajaran, dan WhatsApp grup kelas. Yang kedua yaitu compatibility atau kesesuaian. Inovasi harus sesuai dengan kebutuhan siswa, kondisi sekolah, dan nilai yang berlaku di lingkungan pendidikan agar mudah diterapkan dan diterima. Contohnya itu seperti gerakan literasi sekolah atau GLS dan program hidup bersih di sekolah.
Yang ketiga yaitu complexity atau kerumitan. Dipahami semakin mudah inovasi dipahami dan digunakan, maka semakin cepat inovasi diterapkan. Jika terlalu rumit, biasanya akan sulit diterima. Contohnya itu seperti Google Classroom dan absensi digital. Yang keempat yaitu reliability atau kemampuan uji coba. Sebuah inovasi sebaiknya dapat dicoba terlebih dahulu sebelum diterapkan secara penuh, agar penggunaan dapat memahami cara penggunaan dan mengurangi risiko kegagalan. Contohnya itu seperti uji coba kurikulum Merdeka dan pelatihan penggunaan media belajar. Yang kelima yaitu observability atau dapat diamati. Hasil dari inovasi harus dapat dilihat secara nyata, sehingga orang lain itu lebih tertarik untuk menerapkannya juga. Contohnya itu seperti pembelajaran berbasis game. Materi yang selanjutnya yaitu strategi penerapan inovasi, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu strategi fasilitatif. Sekolah menyediakan fasilitas dan sarana yang mendukung inovasi agar berjalan lebih baik. Contohnya itu seperti penggunaan kuisis dan kahot. Yang kedua yaitu strategi pendidikan. Inovasi dilakukan melalui pendidikan dan pembiasaan agar dapat mengubah pola pikir dan perilaku menjadi lebih baik. Contohnya itu seperti membiasakan sopan santun seperti salam dan pendidikan karakter. Yang ketiga yaitu strategi bujukan. Guru memberikan motivasi, dukungan, dan penghargaan agar siswa mau mengikuti perubahan dengan baik. Contohnya itu seperti memberi pujian dan reward atau penghargaan. Yang keempat yaitu strategi paksaan. Inovasi diterapkan melalui aturan atau kewajiban agar siswa itu terbiasa melakukan hal yang positif. Contohnya itu seperti wajib membaca sebelum pelajaran dan aturan disiplin sekolah. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan inovasi pendidikan, itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama top down, yaitu pendekatan inovasi yang berasal dari pemerintah atau pemimpin sekolah kemudian diterapkan kepada guru dan siswa. Contohnya itu seperti kurikulum nasional, program dari Kementerian Pendidikan. Yang kedua yaitu bottom up, yaitu pendekatan inovasi yang berasal dari ide guru atau sekolah berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan. Contohnya itu seperti metode belajar yang kreatif dari guru. Dan materi yang keempat yaitu manajemen inovasi pendidikan. Manajemen inovasi pendidikan adalah proses mengelola pembaruan dalam pendidikan agar pembelajaran menjadi lebih baik dan mutu pendidikan itu meningkat. Materi yang selanjutnya yaitu perencanaan inovasi. Perencanaan inovasi dilakukan agar perubahan yang dibuat dapat berjalan dengan terarah sesuai dengan tujuan sekolah. Hal yang dilakukan yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menyusun langkah dan strategi, yang ketiga menyesuaikan kebutuhan sekolah, yang keempat menggunakan data atau hasil evaluasi, yang kelima bersifat fleksibel dan sesuai dengan kondisi sekolah. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik dan penerapan kepemimpinan. Karakteristik yaitu kepemimpinan inovatif adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dalam pendidikan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki visi untuk kemajuan sekolah, yang kedua kreatif dalam mencari solusi, yang ketiga terbuka terhadap ide dan perubahan baru, yang keempat berani mencoba hal baru, yang kelima mampu mengikuti perkembangan teknologi. Penerapan yaitu kepemimpinan inovatif yang dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan sekolah. Contoh penerapan yaitu yang pertama menciptakan budaya inovasi di sekolah, yang kedua membuat metode pembelajaran yang kreatif, yang ketiga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, yang keempat
Yang kelima, mengadakan pelatihan guru. Yang keenam, melatih evaluasi untuk perbaikan sekolah. Materi yang selanjutnya yaitu peran sekolah. Peran kepala sekolah atau madrasah. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam menjalankan inovasi pendidikan sekolah. Peran kepala sekolah yaitu yang pertama, sebagai pemimpin sekolah. Yang kedua, mengatur dan mengelola kegiatan sekolah. Yang ketiga, mendorong munculnya inovasi baru. Yang keempat, memberi motivasi kepada guru dan siswa. Yang kelima, mengawasi jalannya program sekolah. Yang keenam, materi yang kelima yaitu konsep model inovasi. Konsep model inovasi pendidikan adalah bentuk atau cara yang digunakan dalam menerapkan pembaruan di dunia pendidikan agar proses belajar menjadi lebih efektif, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Model inovasi membantu guru dan sekolah dalam menjalankan pembelajaran yang lebih modern dan menarik bagi siswa. Materi yang selanjutnya yaitu komponen inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepala sekolah atau pemimpin pendidikan harus mampu mengarahkan dan mendukung perubahan agar inovasi berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu budaya sekolah. Lingkungan sekolah harus terbuka terhadap ide baru, kerjasama, dan perubahan positif. Yang ketiga yaitu sumber daya. Inovasi membutuhkan fasilitas, teknologi, dana, dan kemampuan guru yang memadai. Yang keempat yaitu tahap inovasi. Inovasi dilakukan melalui proses mulai dari menemukan masalah, mencari solusi, mencoba hingga menerapkannya. Materi yang selanjutnya yaitu model-model inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu model difusi inovasi. Inovasi disebarkan kepada guru atau sekolah lain agar dapat lebih luas. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran dilakukan melalui proyek atau praktik langsung agar siswanya itu lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga yaitu model student centered learning. Pembelajaran berpusat pada siswa, sedangkan guru menjadi pembimbing atau fasilitator. Yang keempat yaitu model teknologi pendidikan. Pembelajaran menggunakan media digital seperti video, aplikasi belajar, dan e-learning. Materi yang selanjutnya yaitu contoh penerapan inovasi. Yang pertama yaitu menggunakan Google Form untuk ujian. Yang kedua, pembelajaran memakai video animasi. Yang ketiga, penggunaan aplikasi Quizzes atau Kahoot. Materi yang keenam yaitu akselerasi inovasi. Akselerasi inovasi pendidikan adalah upaya mempercepat pembaruan dalam dunia pendidikan agar proses belajar lebih modern, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pembaruan ini mencakup metode pembelajaran, teknologi, kurikulum, dan sistem pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu strategi dan peran teknologi. Yang pertama yaitu strategi, meliputi yaitu yang pertama peningkatan kompetensi guru. Guru perlu mengikuti pelatihan dan mampu menggunakan teknologi agar pembelajaran lebih kreatif dan efektif. Yang kedua yaitu penguatan infrastruktur. Sekolah harus memiliki fasilitas yang mendukung seperti internet, laptop, dan media digital. Yang ketiga yaitu kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang fleksibel dan mendukung inovasi pendidikan. Yang keempat yaitu kolaborasi. Kerjasama antar pemerintah dan sekolah, masyarakat, dan dunia pendidikan itu perlu agar inovasi itu berjalan dengan lebih baik. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Inovasi perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perbaikan. Yang kedua yaitu peran teknologi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu mempermudah akses belajar. Teknologi membuat siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui pembelajaran online. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran.
Media seperti video, animasi, dan aplikasi membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu membuat pembelajaran lebih efisien. Teknologi membantu proses administrasi, penilaian, dan pembagian materi menjadi lebih cepat dan praktif. Yang keempat yaitu mendukung pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kecepatan masing-masing. Yang kelima yaitu mendorong kreativitas. Teknologi membantu guru dan siswa menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Materi yang selanjutnya yaitu dampak program akselerasi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, prestasi belajar meningkat. Yang kedua, motivasi dan rasa percaya diri siswa itu bertambah. Yang ketiga, waktu pendidikan lebih singkat. Yang keempat, guru lebih kreatif dalam mengajar. Sementara dampak negatifnya yaitu beban belajar lebih berat, waktu bermain dan sosialisasi berkurang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.